Mencari villa. Di sebuah kota kecil yang sibuk, sekelompok pedagang UMKM berkumpul di sebuah kafe sederhana. Mereka adalah Rudy, Melissa, Om Cebol, dan beberapa anggota lainnya. Rudy, yang merupakan pemimpin kelompok ini, terlihat sangat bersemangat. Ia mengusulkan untuk mengadakan acara family gathering di puncak, tempat yang dikenal dengan keindahan alamnya dan suasana yang tenang. Tujuannya adalah untuk merelaksasi pikiran dan mempererat silaturahmi antar anggota. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk mencari villa yang cukup besar untuk menampung semua peserta. Rudy memimpin pencarian mereka di dunia maya, menghubungi beberapa agen properti, dan mencari rekomendasi dari teman-teman. Namun, tidak mudah menemukan villa yang sesuai. Beberapa villa yang mereka pertimbangkan ditolak karena harga yang terlalu tinggi, sementara yang lain memiliki reputasi buruk. Om Cebol, yang dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak pengalaman, mengingatkan kelompok ini untuk berhati-hati dalam memilih lokasi. Ia pernah mendengar cerita tentang villa angker di puncak, tempat di mana banyak orang mengalami kejadian aneh. Namun, Rudy menanggapinya dengan skeptis. Ia beranggapan bahwa cerita-cerita itu hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Akhirnya, mereka menemukan sebuah villa tua yang terlihat menarik. Villa itu dikelilingi pepohonan hijau dan memiliki pemandangan indah ke lembah. Meskipun ada beberapa ulasan negatif yang menyebutkan bahwa villa tersebut pernah ditolak oleh penyewa sebelumnya karena aura yang aneh, Rudy tetap bersikukuh untuk menyewanya. Ia merasa bahwa villa itu bisa menjadi tempat yang sempurna untuk acara mereka. Setelah menyelesaikan semua persiapan, mereka berangkat menuju puncak dengan mobil penuh semangat. Selama perjalanan, suasana ceria dan penuh tawa. Mereka berbagi cerita dan rencana untuk kegiatan yang akan dilakukan di villa. Rudy berjanji akan mengadakan permainan seru dan sesi motivasi untuk meningkatkan semangat berwirausaha. Begitu tiba di villa, suasana berubah. Meskipun villa itu terlihat indah, ada sesuatu yang tidak biasa. Melissa, yang memiliki kemampuan spiritual, merasakan ketegangan di udara. Dia mencoba untuk mengingatkan Rudy dan yang lainnya, tetapi mereka mengabaikannya. Rudy terlalu terfokus pada rencana yang telah disusun dan tidak ingin mendengar omongan tentang hal-hal gaib. Saat mereka memasuki villa, suasana terasa sejuk, dan angin berbisik lembut di antara pepohonan. Villa itu memiliki dekorasi klasik, dengan perabotan kayu tua dan dinding berwarna krem yang terlihat elegan. Namun, Melissa tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman yang mulai menggerogoti hatinya. Dia merasakan seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan. Setelah menempatkan barang-barang mereka, Rudy mengajak semua peserta berkumpul di ruang tamu untuk memulai acara. Dia menjelaskan agenda hari itu dan mengajak semua orang untuk bersenang-senang. Namun, saat mereka mulai berbincang, tiba-tiba listrik padam, dan villa itu terbenam dalam kegelapan. Suasana menjadi tegang, dan semua orang mulai saling menatap dengan rasa cemas. Melissa merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Dia berusaha untuk tenang dan memfokuskan pikirannya. Ketika Rudy meminta semua orang untuk tetap tenang dan melanjutkan, Melissa merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Dia pergi ke jendela dan melihat keluar. Dalam cahaya bulan yang redup, dia melihat bayangan samar di antara pepohonan, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setelah beberapa menit, listrik kembali menyala, tetapi suasana sudah berubah. Rudy berusaha mengalihkan perhatian dengan mengajak semua orang bermain permainan yang menyenangkan. Meskipun semua orang berusaha untuk bersikap ceria, Melissa tetap merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Dia merasa bahwa mereka seolah-olah telah melangkah ke dalam perangkap yang tidak mereka sadari. Ketika malam semakin larut, mereka memutuskan untuk beristirahat. Melissa tidak bisa tidur. Dia merasakan kehadiran yang tidak diinginkan di sekitar villa. Saat dia berbaring, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang jauh. Melissa berusaha untuk mengabaikannya dan memikirkan hal-hal positif, tetapi rasa takut mulai menguasainya. Keesokan paginya, suasana terasa lebih baik, dan mereka semua mulai bersiap untuk kegiatan yang telah direncanakan. Namun,
Melissa tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah di dalam hatinya. Ia merasa bahwa villa ini menyimpan rahasia kelam, dan mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan memilih tempat ini untuk berkumpul. Ketika mereka mulai menjalani hari kedua, Melissa bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang villa tersebut. Dia mengajak Om Cebol untuk berbicara dan mengungkapkan kekhawatirannya. Om Cebol dengan bijak menjelaskan bahwa kadang-kadang, tempat-tempat seperti villa tersebut memiliki aura yang bisa mempengaruhi penghuninya. Dia mengingatkan Melissa untuk tetap waspada dan menghormati tempat yang mereka singgahi. Pertanda, hari kedua di villa dimulai dengan suasana yang lebih cerah. Rudy mengajak semua anggota untuk menikmati sarapan bersama di teras yang menghadap ke pemandangan indah lembah. Suara burung berkicau menyambut mereka, dan sinar matahari yang hangat memberikan suasana yang menenangkan. Namun, di dalam hati Melissa, kekhawatiran terus menggelayuti pikirannya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini, meskipun semua orang berusaha untuk bersenang-senang. Setelah sarapan, Rudy mengumumkan agenda hari itu. Mereka akan melakukan beberapa aktivitas luar ruangan, termasuk permainan tim dan sesi berbagi pengalaman bisnis. Rudy berharap kegiatan ini akan mempererat hubungan antar anggota dan memberikan inspirasi bagi semua orang. Namun, Melissa merasa bahwa mereka perlu lebih berhati-hati, terutama mengingat pengalaman aneh yang mereka alami kemarin malam. Saat mereka mulai bermain permainan, Melissa memperhatikan bahwa beberapa anggota terlihat lesu dan tidak bersemangat. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi ketika dia mencoba mengungkapkan kekhawatirannya kepada Rudy, dia hanya disuruh untuk bersantai dan menikmati acara. Rudy berpendapat bahwa semua orang pasti lelah setelah perjalanan panjang kemarin. Namun, saat mereka bermain, Melissa merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Dia mulai merasakan adanya perubahan dalam atmosfer. Tiba-tiba, salah satu anggota, Nia, terjatuh dan pingsan di tengah permainan. Semua orang panik dan berusaha membangunkannya. Melissa segera mendekati Nia dan merasakan adanya energi gelap yang menyelimuti tubuhnya. Dalam upayanya untuk membangunkan Nia, Melissa mulai berbicara dengan suara tenang, berusaha menghubungkan Nia dengan realitas. Ketika Nia akhirnya sadar, dia terlihat bingung dan ketakutan. Dia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, membuat semua orang terdiam. Melissa menyadari bahwa Nia mengalami kesurupan. Rudy dan anggota lainnya merasa cemas dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Melissa berusaha menenangkan Nia dan meminta semua orang untuk mengelilinginya. Dalam ketegangan itu, Melissa mulai membaca doa dan mengucapkan kata-kata positif untuk mengusir energi negatif. Setelah beberapa menit, Nia akhirnya kembali sadar sepenuhnya, tetapi dia tampak sangat lelah dan pucat. Dia mengaku merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, dan dia tidak ingat apa yang telah dia katakan. Rudy, yang merasa bertanggung jawab, mencoba menenangkan semua orang dan meyakinkan mereka bahwa Nia hanya kelelahan. Namun, Melissa merasakan bahwa situasi ini lebih serius dari yang dipikirkan oleh Rudy. Malam itu, ketika semua orang berkumpul untuk makan malam, ketegangan masih terasa di udara. Melissa tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai mereka. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Om Cebol lagi, berharap bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi. Om Cebol menjelaskan bahwa banyak tempat memiliki sejarah yang kelam, dan terkadang energi negatif dapat menarik perhatian entitas yang tidak terlihat. Ketika mereka sedang berbincang, Melissa merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Dia melihat ke arah pintu, dan seolah-olah ada bayangan bergerak di luar jendela. Melissa merasa ketakutan, tetapi dia mencoba tetap tenang. Dia bertanya kepada Om Cebol tentang kemungkinan adanya entitas yang menghantui villa tersebut. Om Cebol mengangguk dan menjelaskan bahwa terkadang, ketika energi negatif berkumpul di suatu tempat, hal itu bisa menarik perhatian makhluk halus. Malam itu, Melissa tidak bisa tidur. Dia mendengar suara-suara aneh yang seolah bergema di dalam villa. Dia merasa seperti ada yang memanggilnya dari kejauhan. Dalam ketidakpastian,
dia memutuskan untuk pergi ke ruang tamu untuk merenung. Ketika dia duduk di sofa, dia merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Dia mulai berbicara dalam hati, meminta perlindungan dan memahami apa yang harus dia lakukan. Keesokan paginya, suasana di antara anggota semakin tegang. Rudy berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan merencanakan lebih banyak permainan dan sesi motivasi. Namun, Melissa merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk mengusir energi negatif yang ada. Dia mengusulkan untuk mengadakan sesi spiritual, di mana mereka bisa berkumpul dan berdoa bersama. Rudy awalnya ragu, tetapi dia menyadari bahwa semua orang membutuhkan ketenangan setelah kejadian kemarin. Dia setuju untuk mengadakan sesi tersebut. Saat mereka berkumpul di ruang tamu, Melissa memimpin doa dan pengajian, berharap untuk mendapatkan perlindungan. Semua anggota terdiam dan mengikuti, meskipun beberapa dari mereka terlihat bingung dan skeptis. Saat doa berlangsung, Melissa merasakan energi positif mulai mengalir di antara mereka. Namun, tiba-tiba, lampu kembali padam dan suasana menjadi gelap. Semua orang panik, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Melissa berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan doa, tetapi saat itu, dia melihat bayangan mengerikan di sudut ruangan. Bayangan itu tampak semakin mendekat, dan Melissa merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketika lampu kembali menyala, suasana sudah berubah. Beberapa anggota tampak kebingungan, sementara yang lain mulai merasa pusing. Melissa menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai mereka, dan mereka harus segera mencari cara untuk melindungi diri dari ancaman yang semakin dekat. Rudy, yang menyadari ketegangan di antara anggota, berharap mereka bisa menyelesaikan acara ini dengan baik. Namun, Melissa tahu bahwa mereka harus menghadapi kebenaran yang lebih menyeramkan, bahwa villa ini bukanlah tempat yang aman. Mencari jalan keluar. Setelah malam yang penuh keanehan dan ketegangan, suasana di villa terasa semakin mencekam. Melissa, yang tidak bisa tidur semalaman, merasa bahwa mereka harus segera mencari cara untuk melindungi diri dari kekuatan jahat yang mungkin mengintai. Dia mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk berbicara dengan Rudy dan yang lainnya tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan paginya, saat sarapan, Melissa melihat bahwa beberapa anggota masih tampak pucat dan lesu. Nia, yang sebelumnya kesurupan, terlihat lebih baik tetapi masih merasakan dampak dari pengalaman itu. Rudy, yang ingin menjaga semangat kelompok, berusaha menciptakan suasana ceria dengan menceritakan lelucon dan merencanakan kegiatan outdoor lainnya. Namun, Melissa merasa bahwa mereka tidak bisa melanjutkan seperti ini. Setelah mereka selesai makan, Melissa mengajak Rudy untuk berbicara secara pribadi. Dia menjelaskan semua yang dia rasakan tentang aura negatif di villa dan pengalaman aneh yang mereka alami. Melissa mengingatkan Rudy bahwa mereka harus berhati-hati dan mempertimbangkan untuk pergi dari villa sebelum situasi semakin buruk. Rudy, yang awalnya skeptis, mulai merasakan keanehan yang sama, tetapi dia berusaha untuk tidak memperlihatkan rasa takutnya di depan anggota lainnya. Rudy, kita harus melakukan sesuatu. Villa ini tidak aman. Kita harus mencari jalan keluar, ujar Melissa dengan serius. Rudy mengangguk, tetapi dia merasa terjebak antara ambisi untuk mengadakan acara yang sukses dan kekhawatiran akan keselamatan anggota. Dia akhirnya setuju untuk mencari tahu tentang kemungkinan memasuki villa lain atau mencari tempat yang lebih aman untuk melanjutkan gathering. Namun, saat mereka kembali ke kelompok, Melissa menyadari bahwa tidak semua orang mempercayai peringatan mereka. Ketika mereka berkumpul kembali, Melissa memutuskan untuk berbicara kepada semua anggota. Teman-teman, saya tahu kita semua ingin bersenang-senang, tetapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kita telah mengalami pengalaman yang tidak biasa, dan saya khawatir kita harus pergi dari villa ini, ujarnya. Sebagian anggota tampak skeptis. Rudy mencoba mengalihkan topik pembicaraan, tetapi Melissa bersikeras. Kita harus menghormati perasaan kita. Jika ada yang tidak nyaman, kita harus mencari tempat lain.
Kita tidak boleh mengabaikan tanda-tanda yang ada. Akhirnya, Rudy setuju untuk memberikan kesempatan bagi anggota untuk berbagi pendapat mereka. Beberapa menyatakan keinginan untuk tinggal dan melanjutkan acara, sementara yang lain mulai merasakan ketidaknyamanan dan setuju untuk mencari tempat lain. Dalam suasana yang tegang, mereka memutuskan untuk melakukan pemungutan suara, dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas setuju untuk mencari jalan keluar. Setelah keputusan diambil, Rudy segera menghubungi agen penyewaan untuk mencari villa lain. Namun, saat mereka sedang menunggu jawaban, Melissa merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasakan kehadiran yang semakin kuat, seolah-olah entitas yang mengganggu mereka menjadi lebih aktif. Dia merasa bahwa mereka harus segera bertindak sebelum terlambat. Ketika Rudy akhirnya mendapatkan informasi tentang villa lain yang tersedia, dia merasa lega. Namun, Melissa merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa entitas jahat itu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dia mulai merencanakan untuk melakukan ritual perlindungan agar mereka bisa aman saat meninggalkan villa. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu sambil menunggu mobil yang akan menjemput mereka. Melissa mengusulkan untuk melakukan sesi doa dan ritual perlindungan. Dia mengajak semua orang untuk bersatu dan berdoa agar terhindar dari bahaya. Dalam suasana yang penuh harapan, mereka semua berkumpul dan mulai berdoa. Namun, saat doa berlangsung, lampu villa kembali padam. Suasana menjadi gelap gulita, dan semua orang mulai panik. Melissa berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan doa, tetapi saat itu, suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah entitas yang mengganggu mereka semakin dekat. Melissa merasakan getaran yang kuat di udara dan melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Ketika lampu menyala kembali, suasana menjadi semakin mencekam. Salah satu anggota, Dika, tiba-tiba terjatuh dan mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Melissa segera mendekatinya dan berusaha menenangkan Dika, tetapi suasana semakin kacau. Rudy berusaha mengendalikan situasi, tetapi semua orang tampak ketakutan. Melissa, yang merasa putus asa, berusaha untuk mengingat semua yang dia pelajari tentang mengusir energi negatif. Dia mulai membaca doa dengan suara keras, berharap bisa mengusir entitas yang mengganggu. Dalam ketegangan itu, dia merasakan kekuatan dari doa yang dia ucapkan, tetapi dia juga merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang berusaha menahan mereka. Sebagian anggota mulai merasakan kehadiran yang tidak nyaman, dan beberapa dari mereka mulai menangis ketakutan. Rudy berusaha untuk mengingatkan semua orang untuk tetap tenang, tetapi suasana semakin tak terkendali. Melissa merasa bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar dari villa ini. Setelah situasi mulai mereda, mereka akhirnya mendapatkan kabar bahwa mobil untuk menjemput mereka sudah tiba. Rudy mengajak semua orang untuk segera berkemas dan pergi. Melissa merasa lega, tetapi dia tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Mereka mengumpulkan barang-barang dengan cepat, dan saat mereka keluar dari villa, Melissa merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Dalam perjalanan menuju mobil, Melissa merasakan kehadiran entitas yang mengintai dari kejauhan. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya kepada teman-temannya, tetapi dia tahu bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Saat mobil mulai berjalan menjauh dari villa, Melissa menoleh ke belakang dan melihat bayangan samar di jendela villa, seolah-olah entitas itu tidak rela melepaskan mereka. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan menuju villa baru. Melissa bertekad untuk melindungi teman-temannya, tetapi dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Mereka mungkin telah meninggalkan villa yang angker, tetapi kegelapan yang mengintai masih belum sepenuhnya pergi. Dalam benaknya, Melissa tahu bahwa mereka harus bersatu dan menghadapi apapun yang akan datang, karena mereka kini berada di jalur yang tidak terduga, sebuah perjalanan yang bisa membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kesurupan massal. Setelah perjalanan yang penuh ketegangan dari villa angker menuju villa baru, suasana di antara anggota mulai terasa lebih tenang. Mereka berharap bisa memulai kembali acara dengan semangat baru. Namun,
Melissa masih merasa cemas. Dia tahu bahwa mereka belum sepenuhnya aman, dan kekuatan yang mengintai mereka mungkin belum sepenuhnya pergi. Begitu tiba di villa baru, mereka disambut oleh pemandangan yang lebih cerah dan suasana yang lebih bersahabat. Villa ini lebih modern dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik. Rudy, yang merasa lega, segera mengajak semua orang untuk berkeliling dan menjelajahi tempat tersebut. Dia bertekad untuk memulai kembali acara mereka dan menghilangkan semua rasa takut yang mungkin menghantui mereka. Setelah berkeliling, mereka berkumpul di ruang tamu untuk merencanakan agenda hari itu. Rudy mengusulkan untuk melanjutkan permainan dan sesi berbagi pengalaman bisnis yang telah direncanakan sebelumnya. Namun, Melissa merasa tidak nyaman dengan rencana tersebut. Dia berusaha mengingatkan semua orang untuk tetap waspada dan menjaga pikiran positif. Hari itu dimulai dengan permainan yang menyenangkan, dan semua orang tampak bersenang-senang. Namun, saat malam tiba, ketegangan mulai terasa kembali. Melissa merasakan adanya perubahan energi di sekitar villa. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang gelap masih mengintai mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk mengadakan sesi berbagi pengalaman bisnis. Rudy meminta setiap anggota untuk berbagi tantangan yang mereka hadapi dalam usaha mereka. Saat giliran Dika tiba, dia mulai menceritakan pengalamannya, tetapi tiba-tiba dia terdiam dan tampak bingung. Semua orang menatapnya, dan dalam sekejap, Dika mulai berperilaku aneh. Dika mulai berbicara dengan suara yang dalam dan asing, seolah-olah ada entitas lain yang mengendalikan tubuhnya. Semua orang terkejut dan ketakutan. Melissa segera merasakan getaran energi negatif yang mengelilingi Dika. Dia berusaha untuk mendekat dan menenangkan Dika, tetapi semakin dia mencoba, semakin kuat entitas itu mengambil alih. Dika, kembali, ini tidak baik, seru Melissa, berusaha mencengkeramnya. Namun, Dika tidak bisa mendengar. Dia mulai bergerak dengan gerakan yang tidak biasa, dan anggota lainnya mulai panik. Rudy berusaha untuk mengendalikan situasi, tetapi saat itulah lebih banyak anggota mulai merasakan kehadiran yang aneh. Satu persatu, mereka mulai mengalami kesurupan, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal, dan berperilaku tidak menentu. Melissa merasa putus asa. Dia tahu bahwa mereka harus bersatu untuk mengatasi situasi ini, tetapi ketegangan semakin meningkat. Beberapa anggota mulai merasa pusing dan mual, sementara yang lain berteriak ketakutan. Melissa berusaha untuk tetap tenang dan mulai membaca doa pengusir setan, berharap bisa mengusir entitas yang mengganggu. Namun, doa Melissa tampaknya tidak mempan. Entitas yang menguasai Dika mulai menantang semuanya, dan suasana di ruangan menjadi semakin mencekam. Rudy berusaha untuk berteriak dan meminta semua orang untuk tetap bersatu, tetapi suara-suara aneh dan bisikan dari Dika dan anggota lainnya membuat semua orang semakin panik. Melissa merasakan bahwa entitas ini bukan hanya sekadar kehadiran jahat, tetapi sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Dalam kepanikan, dia berusaha mengingat semua yang dia pelajari tentang pengusiran roh. Dia meminta semua orang untuk berkumpul dan bersama-sama membaca doa, berharap bisa mengusir kekuatan jahat itu. Saat mereka berkumpul, Melissa melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut ruangan. Dia merasa ketakutan tetapi tetap berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya kepada teman-temannya. Dia merasakan energi yang kuat dan meresap ke dalam dirinya. Dalam keadaan putus asa, dia mulai merangkul semua kekuatan spiritual yang dimilikinya dan berdoa dengan penuh keyakinan. Ya Tuhan, berikan kami perlindungan. Lindungi kami dari segala kegelapan. Teriak Melissa, suaranya menggema di seluruh ruangan. Namun, saat itu, lampu villa tiba-tiba padam lagi. Suasana menjadi gelap gulita, dan semua orang mulai berteriak. Melissa merasa terjebak dalam kegelapan, tetapi dia terus berdoa. Dia bisa merasakan adanya kehadiran di sekelilingnya, tetapi dia tidak akan menyerah. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Ketika lampu kembali menyala, suasana semakin kacau. Dika dan beberapa anggota lainnya masih terjebak dalam kesurupan, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal.
Melissa merasa putus asa, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah. Dia berusaha mencari cara untuk menghubungkan diri dengan anggota yang masih sadar dan mencoba untuk mengembalikan kesadaran Dika dan yang lainnya. Dika, dengarkan saya. Kembali ke sini. Kamu kuat. Kami di sini bersamamu. Seru Melissa, berusaha menembus kegelapan yang menyelimuti Dika. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Dika mulai merespons suara Melissa. Dia berjuang untuk kembali ke kesadaran, dan setelah beberapa detik, dia akhirnya bisa berbicara dengan suara yang lemah. Melissa, tolong, saya tidak bisa mengendalikan diri. Melissa merasa harapan kembali muncul. Dia terus membacakan doa dan meminta semua anggota untuk bersatu dan menguatkan satu sama lain. Dengan kerja sama dan semangat yang kuat, mereka mulai merasakan energi positif yang mengalir di antara mereka. Dika dan anggota lainnya perlahan-lahan mulai sadar. Akhirnya, saat suasana mulai tenang, Melissa merasakan bahwa entitas yang mengganggu mereka mulai menghilang. Dia mengajak semua anggota untuk bersyukur atas keselamatan mereka dan berdoa agar mereka bisa terhindar dari ancaman di masa depan. Meskipun mereka berhasil mengatasi situasi itu, Melissa tahu bahwa mereka masih belum aman sepenuhnya. Penyesalan dan pembelajaran. Setelah melewati malam yang mencekam dan penuh ketegangan di villa baru, Rudy dan anggota lainnya merasa sangat bersyukur karena berhasil keluar hidup-hidup dari situasi yang mengerikan. Namun, meskipun mereka terhindar dari ancaman langsung, perasaan cemas dan penyesalan masih menghantui mereka. Melissa, yang menyaksikan pertempuran melawan kekuatan jahat, merasa bahwa ada pelajaran berharga yang harus diambil dari pengalaman ini. Keesokan paginya, mereka berencana untuk kembali ke Jakarta. Namun, sebelum berangkat, Melissa mengajak semua anggota untuk berkumpul dan berbicara tentang pengalaman mereka. Dia tahu bahwa mereka perlu membahas apa yang terjadi agar bisa memahami dan belajar dari kejadian tersebut. Rudy setuju, dan mereka berkumpul di ruang tamu untuk membicarakan pengalaman masing-masing. Melissa memulai dengan berbagi pengalamannya. Teman-teman, kita semua tahu bahwa apa yang terjadi di villa itu bukanlah hal yang biasa. Kita menghadapi kekuatan yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Saya percaya bahwa kita harus belajar untuk menghormati tempat-tempat yang kita kunjungi dan tidak mengabaikan tanda-tanda yang ada. Beberapa anggota mengangguk setuju, sementara yang lain masih terlihat tertegun dengan apa yang telah mereka alami. Nia, yang sebelumnya kesurupan, mulai berbicara. Saya tidak ingat banyak tentang apa yang terjadi, tetapi saya merasa ada sesuatu yang mengendalikan saya. Saya merasa sangat menyesal karena tidak mendengarkan peringatan Melissa. Kita seharusnya lebih berhati-hati. Rudy, yang merasa bertanggung jawab atas keputusan untuk menyewa villa, mengakui kesalahannya. Saya seharusnya lebih memperhatikan peringatan dari Om Cebol dan Melissa. Saya terlalu terfokus pada acara dan tidak menghormati tempat yang kita singgahi. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi. Om Cebol, yang merupakan sosok bijak di kelompok itu, menambahkan, kita harus ingat bahwa tidak semua tempat aman. Beberapa tempat memiliki sejarah yang kelam, dan kita harus menghormati energi yang ada di sekitarnya. Kita juga harus menjaga sikap dan perilaku kita saat mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Mendengar kata-kata Om Cebol, Melissa merasa tergerak. Dia tahu bahwa pengalaman ini adalah pelajaran berharga bagi mereka semua. Kita perlu belajar untuk melindungi diri kita, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Kita harus lebih peka terhadap lingkungan kita dan menghormati tempat-tempat yang mungkin memiliki kehadiran gaib. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk mengadakan pengajian di rumah Nia setelah kembali ke Jakarta. Nia merasa bahwa mengadakan pengajian akan membantu mereka mendapatkan perlindungan dan mengusir segala energi negatif yang mungkin masih mengintai mereka. Semua anggota setuju, dan Rudy berjanji untuk membantu mengorganisir acara tersebut. Ketika mereka bersiap untuk pulang, Melissa merasakan bahwa suasana di antara mereka mulai lebih ringan. Meskipun mereka telah mengalami kejadian yang mengerikan, mereka merasa lebih terhubung dan saling mendukung. Rudy,
yang sebelumnya merasa tertekan, kini tampak lebih optimis. Dia menyadari bahwa mereka bisa belajar dari pengalaman ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam perjalanan pulang, Melissa terus merenung tentang apa yang telah terjadi. Dia merasa bahwa perjalanan ini telah membuka matanya tentang pentingnya menjaga sikap dan menghormati orang lain, termasuk tempat-tempat yang mereka kunjungi. Dia bertekad untuk menjadi lebih peka dan tidak mengabaikan perasaan atau tanda-tanda yang mungkin ditunjukkan oleh lingkungan. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Nia untuk mengadakan pengajian. Semua anggota berkumpul, dan suasana penuh kebersamaan terasa hangat. Mereka mulai dengan membaca doa dan mengucapkan kata-kata positif untuk saling menguatkan. Melissa merasa bersyukur bahwa mereka bisa berkumpul bersama setelah melewati pengalaman yang menakutkan. Selama pengajian, Melissa merasakan energi positif mengalir di antara mereka. Dia tahu bahwa mereka telah berhasil mengusir energi negatif yang mungkin masih mengintai. Dalam hatinya, dia berdoa agar pengalaman ini tidak hanya menjadi kenangan buruk, tetapi juga pelajaran berharga yang akan membimbing mereka di masa depan. Sebagai penutup, Melissa menyampaikan pesan kepada semua anggota. Kita harus selalu ingat bahwa kekayaan sejati tidak hanya datang dari materi, tetapi juga dari pengalaman dan hubungan yang kita bangun. Mari kita terus menghormati satu sama lain dan lingkungan kita, agar kita bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Setelah acara pengajian, semua anggota merasa lega dan lebih tenang. Mereka berjanji untuk tetap menjaga komunikasi dan saling mendukung dalam usaha masing-masing. Meskipun pengalaman di villa telah meninggalkan bekas yang mendalam, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Cerita diakhiri dengan refleksi Melissa. Dia menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang mencari kekayaan atau kesenangan, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan menghargai hubungan yang mereka miliki. Mereka telah belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan dan kebersamaan, dan bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki hikmah yang bisa diambil. Dengan perasaan haru dan syukur, mereka menutup babak baru dalam hidup mereka, siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dengan semangat baru dan kebijaksanaan yang lebih dalam.